Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, kasih-Mu terindah selamanya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada. Mari pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman, namun kita akan masuk di dalam doa untuk kebenaran firman ini terlebih dahulu. Tuhan Yesus, bersyukur pada pagi hari ini kami bersama-sama boleh menghadap hadirat-Mu lagi. Ya Tuhan, bukakanlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang dapat kami nikmati pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkati kami semuanya, bukakan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami semua yang mendengar, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman yang dapat kami dengar pada saat ini dan boleh membangun iman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa,
menikmati kebenaran firman pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seminggu yang lalu adalah hari Paskah dan juga ada kebangkitan Tuhan, tetapi pada saat ini adalah katakan aja kebangkitan ya. Tapi mari kita merenungkan tentang berkat kebangkitan Yesus. Berkat apa yang kita bisa nikmati dalam kebangkitan Yesus? Tentunya yang berkat yang pertama ya, yang kita bisa nikmati, kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat ke-55. Demikian firman Tuhan, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, manakah sengatmu?" Saya ulangi ya, 1 Korintus 15 ayat 55, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Jadi berkat yang umum aja, yaitu yang nomor satu itu adalah berkat kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, karena kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, akan sia-sialah ibadah kita, sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi puji syukur kepada Tuhan bahwa Yesus telah dibangkitkan. Sehingga Yesus bisa berkata, "Hai maut, kemanakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Tentunya iblis juga tidak menduga, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus akan bangkit kembali. Karena itu iblis ngotot dengan berbagai cara untuk bisa menyalibkan Tuhan Yesus. Dan secara iblis itu berhasil. Dia berhasil menyalibkan Yesus, dan menurut iblis bahwa dia akan menang karena Yesus akan mati. Tetapi puji syukur kepada Tuhan, ternyata Yesus yang mati itu pada hari yang ketiga dia bangkit. Ya, puji Tuhan. Kita melihat lebih lanjut di dalam Matius pasal 6 ayat 33, katakan demikian, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu." Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini berbicara tentang apa? Kita mundur pada ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir tentang, saya ulangi, sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi sebenarnya yang dikhawatirkan dalam perikop ini adalah apa? Yaitu mengenai makan, minum, dan pakaian. Itu dikhawatirkan. Tetapi ayat ini sungguh sangat indah. Bahwa Tuhan atau Bapa di surga itu mengetahui tentang semuanya itu. Dan Bapa akan memberikan semuanya itu. Ya. Sehingga ayat tadi dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah tentunya bukan hal makan minum, tapi kerajaan Allah adalah sukacita di dalam Roh Kudus dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Yaitu makan, minum, pakaian, ya, sandang papan pangan kalau orang Jawa bilang ya, puji Tuhan. Ya, ini semuanya adalah disediakan, akan ditambahkan. Jadi kita jangan mencari itu secara ini, tetapi kita mencari Tuhan Yesus. Karena dengan mencari Tuhan Yesus itulah, ya, kita akan ditambahkan semuanya itu, sandang papan pangan itu akan ditambahkan. Puji Tuhan. Roma pasal 3 ayat 21 katakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ya, jadi kebenaran apa itu? Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Ya, puji Tuhan. Ya, firman iman. Ya, jadi sebenarnya firman itu dekat. Firman itu di mana ya? Firman itu dekat. Alkitab menuliskan dalam Roma pasal 8 ayat, saya ulangi, Roma pasal 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Ya, jadi firman itu harus diucapkan ya. Firman itu diucapkan. Firman itu dekat di dalam mulut diucapkan. Dan yakni di dalam hati, di dalam mulut diucapkan dan di dalam hati kita percaya di dalam hati. Maka itulah firman iman, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, maka Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi itu perlu kita perkatakan. Ya, perlu kita perkatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan kita percaya di dalam hati kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dengan pengakuan ini, dengan mengucapkan ini, maka kita akan diselamatkan. Siapa yang percaya mengenai ini, yaitu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka akan diselamatkan. Ayat 10 katakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Percaya dalam hati, ya, percaya dalam hati itu dibenarkan. Kemudian dengan mulut mengaku, ya, maka akan diselamatkan. Jadi percaya, ya, percaya dalam hati dan mengaku di dalam mulut, ya, dibenarkan dan diselamatkan. Sekarang bagaimana kalau orang yang dalam keadaan berdosa? Orang misalnya dalam keadaan berzina, orang berzina bagaimana? Kita tanya pada Alkitab saja, ya. Apa yang Rasul Paulus katakan, ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 ada tertulis, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kalau seseorang lagi dalam keadaan yang berzina, maka Paulus menasihatkan supaya kita menyadari bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, dan Roh Kudus itu diam di dalam hati, dalam hati kita, ya. Dan kita ini adalah sudah dibeli dengan harga yang mahal, dengan pengorbanan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa dahsyatnya pengorbanan Yesus. Dia yang mempunyai kuasa, dia yang seharusnya bisa melawan, tapi dia seperti domba yang keluh. Dia diam saja, dia dipukul, dianiaya. Ada macam-macam hal yang dilakukan. Dicambuk, ya, dengan cambuk yang disesah, dengan cambuk yang ada berduri, ada besinya. Sehingga kalau dicambukkan kepada tubuh, kemudian itu ada luka, ada daging yang tercabik. Berapa banyak dia dicambuk. Hancur badannya, tubuhnya hancur. Ya. Diberi mahkota duri. Kalau kita melihat durinya itu kira-kira sekitar 2 cm sampai 2,5 cm. Kalau kita melihat, kita merasakan, kalau bahasa saya, telusupen itu termasukkan duri yang kecil gitu aja, aduh sakit. Ya. Tapi ini duri yang panjangnya sekitar 2 sampai 2,5 cm, bahkan mungkin bisa lebih, itu dianyam dan ditaruh di kepala, kemudian dipukul dengan bulu, itu artinya dipukul dengan bambu sehingga masuk, sehingga darah mengalir keluar. Yesus yang seharusnya bisa melawan, dia tidak melawan. Bagaimana? Ya, luar biasa, satu penderitaan yang luar biasa. Dan sebelum ini sebenarnya Yesus sudah tahu. Maka itu waktu dia berdoa di Taman Getsemani, ya, sampai peluhnya seperti bintik-bintik darah, ya. Betapa dahsyat, sampai Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendakmu. Maka Tuhan Yesus mau merasakan semuanya itu, mau menyerahkan diri. Kalau kita baca pada waktu Yesus mau ditangkap, Yudas sebagai pengkhianat dia datang dan mencium Yesus. Dan pada waktu itu Yesus bertanya, siapa yang kau cari? Kepada pasukan itu. Mereka bertanya, Yesus. Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Aku. Ya. Waktu Yesus mengatakan demikian, orang-orang pasukan itu dia tidak bisa menangkap Yesus, justru dia mundur dan rebah. Gak bayangkan kalau Yesus mau pergi dia bisa, tetapi Yesus mau menyerahkan diri. Ya. Dia mengulangi lagi, siapa yang kau cari? Dan Yesus menyerahkan diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada orang yang berdosa, pada orang yang berzina, Rasul Paulus menasihatkan, hanya memberitahu, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini nasihat dari Rasul Paulus, ya, supaya orang yang berdosa itu menyadari akan dosanya, menyadari bahwa dia itu sebenarnya adalah bait Roh Kudus, ya. Tidak layak kalau melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tidak layak kalau dia melakukan hal-hal yang berdosa. Ya. Tapi ini adalah satu nasihat dari Paulus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Karena itu muliakanlah dengan tubuhmu itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang
maut telah berkuasa, dan oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh satu orang dosa masuk kepada dunia ini dan maut datang. Sebenarnya siapa satu orang itu? Adalah Adam, karena Adam yang langsung menerima dari Tuhan. Jangan kamu makan buah ini. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa Allah merencanakan kekekalan. Di dalam menciptakan manusia, Allah menciptakan dengan maksud kekekalan. Tidak ada batas umur pada waktu Allah menciptakan manusia. Namun, Allah memberitahu bahwa jangan kamu makan buah yang di tengah ini. Kalau kamu makan ini, kamu akan mati. Di dalam Alkitab diceritakan bahwa si ular itu dia membujuk istri, yaitu membujuk Hawa supaya makan. Jadi mental yang dirusak oleh iblis, ya, yang dikatakan kalau kamu makan buah ini kamu akan seperti Allah, kamu akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Nah inilah, dari pikiran inilah, bahwa pikiran yang dirusak oleh iblis, sehingga Hawa pada waktu itu melihat, oh iya ya, buah ini baik, kelihatan menarik untuk dimakan. Tetapi marilah kita melihat pada saat dia makan buah itu dan diberikan kepada Adam. Ya, Adam yang menerima langsung perintah dari Tuhan. Maka Adamlah yang dinyatakan berdosa. Melanggar perintah Allah. Jadi dosa itu adalah melanggar perintah Allah. Ya. Karena satu orang, yaitu karena Adam itu. Ayat Roma pasal 5 ayat 17 tadi katakan, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi oleh satu orang dosa masuk, maut masuk. Tapi keselamatan itu juga oleh satu orang, yaitu yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman yang menjadi manusia. Sebelum dia lahir sudah diberitakan oleh malaikat, diberitahu kepada Maria bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan kalau kita percaya, tadi sudah kita baca, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati akan diselamatkan. Ya. Jadi oleh satu orang maut itu masuk ke dalam dunia ini. Tetapi oleh satu orang juga akan beroleh atau akan melimpah. Saya ulangi ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa atas orang itu, maka lebih benar lagi mereka, yaitu yang telah menerima kelimpahan kasih karunia. Jadi mereka yang percaya akan Tuhan Yesus itu menerima kasih karunia, bahkan menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Anugerah itu artinya pemberian kebenaran. Orang yang tidak benar tadi, orang yang berdosa tadi, kalau percaya akan Tuhan Yesus akan menerima kebenaran. Ya, puji Tuhan. Sehingga kita kembali Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi, mencari kerajaan Allah terlebih dahulu dan kebenarannya. Ya, kebenarannya kita cari. Apa kebenarannya itu? Kebenarannya itu yaitu tadi percaya. Roma pasal 6 ayat 17. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita percaya akan beroleh kelimpahan kasih karunia. Kalau kita percaya dan mengaku, percaya dengan hati, mengaku dengan mulut, akan beroleh kelimpahan kasih karunia itu dan menerima anugerah, ya. Dan di dalam apa? Di dalam hidup dan berkuasa. Kalau kita menerima Tuhan Yesus, kita akan menerima kasih karunia dan kebenaran di dalam hidup dan berkuasa di dalam hidup ini. Oleh karena percaya kepada satu orang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal 4 ayat 25 katakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan oleh pembenaran kita. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan oleh pembenaran kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus itu ya sebenarnya diserahkan ya, atau Yesus menyerahkan, mau melaksanakan semuanya itu. Untuk apa? Untuk membenarkan. Jadi seharusnya pelanggaran kita lah yang ditanggungnya oleh Yesus itu. Jadi Yesus itu diserahkan karena pelanggaran kita. Dan kebangkitan karena pembenaran kita. Jadi Yesus dibangkitkan itu bukan karena perbuatan baik kita, enggak. Tetapi untuk membenarkan kita. Jadi kita ini pelanggaran-pelanggaran kita yang sudah ditanggungnya. Ya, pelanggaran-pelanggaran kita yang sudah ditanggung oleh Yesus. Sehingga Yesus juga mati, kemudian dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh yang tidak berdosa lagi, dengan sudah selesai, ya, yaitu semua sengsara sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Kematian di atas kayu salib itu adalah kematian yang sangat mengerikan, kematian yang sangat hina. Ya, jadi dia yang tidak berdosa dijadikan hina, supaya kita ini yang berdosa boleh dibenarkan, boleh diselamatkan. Jadi kita melihat bahwa oleh kelimpahan kasih karunia kita boleh berkuasa, hidup dan berkuasa, ya. Dan oleh kasih karunia, ya, kemudian oleh anugerah kebenaran semua akan ditambahkan, seperti firman Tuhan tadi, ya, bahwa kalau oleh semuanya itu akan ditambahkan. Jadi bukan hanya makan pakai saja, ya, bukan sandang pangan papan saja, tetapi kasih karunia yang dilimpahkan kepada kita itu berkuasa atas hidup kita. Dan anugerah kebenaran itu akan ditambahkan, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Anugerah kebenaran itu ditambahkan kepada kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Yesus setiap saat, setiap pagi, datanglah kepada Yesus. Setiap waktu datanglah kepada Yesus. Supaya apa? Supaya kita boleh menikmati kebenaran yang telah dijanjikan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekaliannya di perikop tadi memang sandang papan pangan. Tetapi lebih dari itu adalah kasih karunia, yaitu di dalam hidup dan berkuasa, anugerah kebenaran, semuanya itu ditambahkan kepada kamu, ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita datang kepada Tuhan dan berkat Tuhan yang nyata di dalam kita
adalah berkat pembenaran. Jadi ada peristiwa di salib itu adalah peristiwa pertukaran. Seharusnya manusia yang mengalami aniaya, seharusnya manusia yang mempertanggungjawabkan segala dosa perbuatannya, tetapi semuanya itu sudah dilimpahkan, ditangguhkan kepada Yesus, sehingga dia berkata, sudah selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya, jadi mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, maka kita akan menikmati diselamatkan, kita akan nikmati dibenarkan, ya, dan dibenarkan itu makin bertambah-tambah sehingga kita boleh menikmati ya apa yang sudah disediakan, penyelamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan, itu akan bisa kita nikmati. Dengan apa? Dengan kita mengaku dengan mulut, dengan kita percaya di dalam hati. Semuanya itu kalau kita cari dan kita nikmati, maka semua akan ditambahkan kepada kita. Semuanya, termasuk tadi sandang, papan pangan, dan semuanya. Bahkan kalau kita pada saat ini ada sesuatu yang sangat menghantui manusia, yaitu virus corona, COVID-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, virus itu tidak terlihat. Bagaimana itu? Tetapi kita percaya, kita minta kepada Tuhan, kita mohon pada Tuhan, Tuhan luputkanlah kami dari mara bahaya ini. Tuhan luputkanlah kami dari serangan-serangan virus yang menakutkan, yang mematikan ini. Biarlah Tuhan meluputkan. Kalau bangsa Israel di tanah Goshen, itu bangsa Israel boleh diluputkan dari segala tula. Segala tula yang terjadi di Mesir tidak terjadi di tempat bangsa Israel. Maka kita mohon, ya, kita mohon kepada Tuhan. Kita mohon, kita anugerah Tuhan supaya nyata di dalam hidup kita, sehingga kita terlepas, terhindar dari masalah, baik itu virus, dari apapun. Karena itu perlu kita berdoa, perlu kita itu memohon kepada Tuhan, agar kasih karunia itu dilimpahkan kepada kita. Makin hari makin bertambah-tambah, kita diberkati jasmani dan rohani. Kiranya berkat kebangkitan Tuhan Yesus itu nyata buat kita. Yaitu sekali lagi berkat kebangkitan Tuhan Yesus itu nyata kepada kita, yaitu akan kasih karunia, akan kuasa di dalam kehidupan ini, dan anugerah kebenaran yang akan ditambahkan senantiasa kepada kita. Ya, puji nama Tuhan. Kita berdoa, kita mohon pada Tuhan supaya kita terhindar dari segala mara bahaya, dari virus-virus, dari apapun yang mengancam segala dunia ini. Saya percaya bahwa segala sesuatu itu ada di dalam kendali Tuhan. Karena itu saya percaya juga, ya, bahwa kita perlu memohonkan kasih karunia Tuhan supaya kita terlepas dari segala bahaya, virus, dan segala macamnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, ya, dimanapun jemaat Tuhan berada, biarlah kita berdoa dan kita boleh memohon kepada Tuhan supaya kita terhindar dari segala mara bahaya, supaya kita mendapat berkat-berkat rohani jasmani, supaya kita mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu boleh kita alami. Kita berdoa. Jemaat di rumah juga berdoa, ya. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, luputkanlah kami dari segala mara bahaya, dari virus-virus, dari apapun yang bukan kehendak Tuhan. Kami taruhkan di dalam tangan Tuhan. Mohon tangan kasih Tuhan menjamah kami, sehingga kami boleh hidup dengan berkat dan kelimpahan daripada Tuhan. Damai sejahtera yang daripada Tuhan itu menyertai kami semuanya, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan. Teristimewa yang mengikuti pada saat ini, mengikuti kebaktian ini, dimanapun berada, Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberikan iman mereka, Tuhan memberikan iman pada seluruh jemaat Tuhan, sehingga kami boleh berkata
bahwa kami boleh dilepaskan dari segala mara bahaya, dari segala kuat kuasa si jahat, dari virus, dari apapun yang mengancam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, berdoa, dan menikmati berkat kelimpahan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik.